Newsman Opinion. Mitra bisnis, para pekerja yang tergabung di KSPI lagi-lagi berdemo meminta kenaikan upah minimum tahun depan sekitar 10%. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi pemerintah, mereka mengancam demo besar disertai mogok massal. Nah, gimana komentar Anda mengenai tuntutan kenaikan upah di tengah upaya bangsa untuk pulih dari krisis ekonomi akibat corona ini? Silahkan 633-9160, 633-9160. Nggak setuju saya dengan adanya kenaikan upah ini, soalnya akan menyebabkan memberatkan juga ke investor yang mau menanamkan modal di sini. Mereka lihat kos tenaga kerjanya begitu tinggi, mereka akan mengurungkan niatnya. Jadi hal ini bisa menyebabkan angka pengangguran di sini makin tinggi aja. Demikian pendapat saya. Terima kasih, Mas FM. Iya, ini kalau bilang KSPI yang mau demo KSPI yang bisa dibilang nih kelompok-kelompok buruh yang nggak punya otak gitu. Kenapa saya nggak punya otak? Dia hanya otak memakai untuk bikin perut sendiri, lalu kita orang lain gitu. Pikirlah orang lain yang juga nggak pernah lihat yang kondisi saat ini nggak kerja, pada si perusahaannya bagus. Nah, perusahaan sekarang yang ada, karena betul nggak semua perusahaan itu dalam kondisi stagnan atau menurun daya jual gitu kan. Ada beberapa mungkin bagi korporasi yang sudah menaik gitu kan. Tapi lihat lagi kalau dia masih naik, dia pasti akan menaikkan upah buruh. Tapi bagian yang menaik gimana gitu loh. Bagian yang bisa dilihat gitu loh. Manusia naik gitu. Jadi jangan pikir semua naik. Dia buru-buru bagi buruh yang mana sih gitu loh. Jangan berkeluarga sama laki buruh, tapi nggak semua buruh gitu loh. Hanya sedikit orang asosiasi apa jadi bilang laki semua buruh. Makanya buruh nggak punya otak gitu loh. Ya itu sih, terima kasih. Saya sebagai bangsa Indonesia saya malu. Ya nggak? Malu. Budaya kita kemana? Kata mereka bangsa beragama, bangsa baik-baik, biadab. Kacau semuanya. Saya rasa malu tuh, muka tebal. Terima kasih. Oke, gini, satu buat para pengusaha, jika ambil karyawan, bacalah di sosmednya para calon karyawan. Kalau mereka tergabung pada KSPI atau politisi tertentu, itu jangan diambil. Yang kedua, mahasiswa yang sukanya terima order demo, jangan diambil. Itu bikin susah dari pengusaha itu sendiri, terutama kalau sudah nongkrong di factory. Yang ketiga, di Indonesia ini memang para koruptor lagi membuat gaduh. Contoh, Garuda. Itu sebenarnya di dalam Garuda itu bukan bangkrutnya yang dipersoalkan, tapi siapa yang mengkorupsi itu, sewa pesawat, terus pembelian pesawat dan sebagainya. Nah, coba dilihat Garuda itu ada konglomerat yang memegang sahamnya, kira-kira siapa? Google deh. Terus berikutnya lagi PCR, kenapa nggak mau diturun-turunin harganya, atau nggak bisa turun, maksud saya ya, nggak bisa turun sampai Jokowi yang terpaksa memberi target 300.000. Sebenarnya itu juga ada mafianya. Jadi semua ini sekarang lagi sakit hati karena dibredel oleh KPK dan dibredel oleh kejaksaan. Sehingga setiap hari kerjanya kalau nggak demo, ya bikin gaduh. Nah, sekarang ini yang gaduh adalah Ketua Serikat Buruh yang daripada partai, salah satu partai. Jadi nggak usah heran deh. Jadi buat pengusaha, pandai-pandailah. Jangan seperti dulu lagi mau diperas-peras. Makasih. KSPI harusnya bijak. Sekarang kondisinya untuk pengusaha itu banyak yang nggak baik. Kalau pemerintah mungkin
mungkin ya pegawai negeri ya. Nah, kalau KSPI tetap ngotot seperti itu, rakyat akan melihat ya banyak yang terganggu, pengguna-pengguna jalan terganggu ya. Kemudian seperti tadi disebutkan, robotisasi, mekanisasi nanti akan berjalan lebih cepat. Kalau itu terjadi, maka banyak akan pengangguran. Apa yang terjadi? TKI, TKA, ya TKI, TKI, TKW akan lebih banyak, ya. Dan itu mungkin nanti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, pemerkosaan, pembunuhan, ilegal banyak sekali nanti. Ya, jadi berpikirlah bijak, tidak emosi, apalagi cuma mementingkan politik sesaat. Terima kasih. Ya, menurut saya kalau sebagai saya seorang pengusaha, saat seperti ini kan setelah pandemi, kemudian ekonomi juga belum menentu, kita itu berat kalau harus setiap tahun naik, apalagi kondisi seperti ini. Jadi tolonglah serikat buruh juga paham bahwa situasinya itu bukan situasi menguntungkan pada saat ini. Jadi lebih baik bersabar. Kalau mau kita tutup juga bisa aja, cuman kan nggak ada yang makan nanti jadinya. Kasihan juga para buruh kerja. Ya tolong juga jangan dibawa politik, ranah politik jangan dibawa ke bisnis. Jadi hancur nantinya kalau diteruskan dengan demo. Belum apa-apa udah mau demo mogok, itu kan situasinya nggak memungkinkan untuk kita naikkan. Iya, kita lihat tiap tahunnya KSPI selalu menuntut ya, nggak ada kelihatannya berterima kasih atau memberi apresiasi ke pengusaha atau ke pabrik-pabrik itu yang tidak memotong atau tidak mem-PHK karyawannya. Itu nggak ada dengar dari KSPI mengapresiasi itu, cuman taunya menuntut dan menuntut. Emang itu cuman tugasnya mungkin di KSPI. Nah, kita bisa tahu sendiri kebanyakan sekarang sumber daya manusia di Indonesia itu seperti apa. Jadi makanya terjadi ada tenaga kerja asing bisa masuk ratusan atau ribuan dengan alasan karena di Indonesia nggak kompeten. Jadi seharusnya KSPI itu lebih banyak memperhatikan bagaimana supaya meningkatkan SDM Indonesianya. Jangan cuma bisa menuntut gajinya aja. Kita gaji naikin 1 kali lipat pun, tapi kinerjanya tetap nggak ada perubahan. Jadi makanya orang lebih suka masukin TKA, apalagi yang dari China ya. Itu mereka kalau bekerja dengan sungguh-sungguh dan hasilnya langsung kelihatan ada. Ya itu KSPI kemana yang hal seperti ini? Cuma bisanya paling melarang TKA, tapi nanti Indonesianya bisa apa? Buruh Indonesia bisa apa? Kerjanya bisa apa? Itu yang harus diperhatikan. Ini saya kira hanya dari KSPI yang itu ingin tetap berkuasa walaupun undang-undang tentang ketenaga kerjaan sudah kurangi kekuasaan dari KSPI. Jadi ini politik dari KSPI untuk tetap berkuasa dengan menaikkan, meminta kenaikan upah. Sebenarnya upah itu tahun ini sebenarnya seharusnya kita tetap memandang bahwa ini kita dalam keadaan prihatin. Jadi pekerjanya sendiri sebenarnya mungkin nggak ingin untuk kenaikan, sebagian besar dari pekerjanya sendiri sebenarnya tidak ingin adanya PHK atau pembubaran dan segala macam. Terima kasih, itu pendapat saya. Perusahaan semua yang pabrik-pabrik pada pakai robot, udah kan jarang lagi pakai karyawannya, paling teman berapa orang. Bersyukurlah itu kalau masih buka. Yang kedepannya tuh yang ada anak-anak sekolah tuh harus belajar yang bisa mandiri, kuliner, sama itu tata rias tuh, bridal itu masih kepake itu. Kalau kuliner tuh masih kepake juga. Kalau itu ahli tuh kerja di perkapalan luar negeri juga bisa kepake, gajinya gede. Ini kan dari tahun ke tahun buruh selalu begitu. Ya kan, sebelumnya juga begitu terus, kita untuk naik lebih tinggi daripada yang sudah ditetapkan, ya kan. Karena basis dasar perhitungan sudah ada. Sekarang minta 10%, dia lihat nggak pandemi ini seperti apa, masih banyak orang yang nggak kerja. Sekarang ini hanya mikirin diri sendiri, nggak mikirin perusahaan yang sedang bahasanya tuh lagi setengah mati nih.
untuk bertahan hidup gitu loh. Pikir nggak dia juga orang-orang yang sudah gaji-gajinya sudah dipotong-potongin gitu loh. Ini kan saya lihat kan buruh-buruh ini nggak mikir, hanya mikir perutnya sendiri, ceruknya sendiri gitu loh, ya kan? Nah ini orang-orang ini mau demo aja kalau saya bilang. Silakan mereka demo. Habis itu yang demo kasih peraturan bilang cut gitu loh. Jadi biar dia tahu bahwa sebenarnya itu bukan butuh demo gitu, duduk sama-sama selesaikan dengan masalah kepala dingin, jangan hanya mikirin perut sendiri gitu loh. Ini memang ya buruhnya kurang ajar gitu kan, pemimpin buruhnya juga kurang ajar kalau menurut saya, ya kan, hanya memikirkan perut sendiri, nggak memikirkan orang lain secara bersamaan. Indonesia ini mau maju sampai kapan kalau nggak begini terus caranya? Untuk saya itu, terima kasih. Dalam kondisi ya apalagi seperti ini ya, banyak pengangguran di mana-mana, saya juga tidak kerja, banyak yang ya kerjaan itu hanya obyekan saja banyak di masyarakat gitu. Kalau kerja ya dapat upah. Kalau menurut pendapat saya ya, anggota serikat pekerja itu bikin pabrik deh atau bikin usaha gitu loh, terus punya karyawan, terus rasakan gimana cari uang tuh susah, bukan hanya bisa minta, tapi harusnya tunjukin dulu produktivitas yang tinggi gitu loh. Indonesia kan paling rendah produktivitas di antara negara ASEAN, tapi bisanya minta terus ya. Saya bingung tuh loh, tiap tahun kok kayak gitu ya, kayak nggak ada perubahan gitu loh. Jadi lebih baik coba bikin usaha, terus gimana caranya supaya usaha itu bisa maju, buka lapangan kerja. Terus gimana kalau misalnya usaha itu diminta sama karyawan untuk naikin terus gajinya sampai 10% itu, kadang-kadang nggak masuk akal ya. Ya terima kasih, itu aja pendapat saya. Sebenarnya demo-demo itu ikuti aja cara Ahok. Itu kan Iqbal aja yang punya kerjaan. Ikuti cara Ahok waktu dia nanganin demo Metro Mini. Diminta segala macam, Ahok bilang udah demo aja selama-lamanya. Karyawan itu juga gitu. Udah ketahuan ini pandemi, minta naik sekarang. Pecat. Kasih tahu ke dia, besok lu demo langsung pecat. Udah banyak kok yang mau kerja. Makasih. Ya kalau menurut saya sih ya nggak apa-apa sih kalau misalnya pemerintah mau naikin, tapi kalau misalnya perusahaannya nggak bisa bayar, nggak bisa dinaikin gajinya, terus gimana? Masa mereka mau resign? Kan nggak juga ya. Terus kalau misalnya mereka mau mogok massal, terus mereka nggak digaji kan kalau mereka mogok. Terus akhirnya mereka mau makan apa juga. Jadi kayaknya susah juga deh. Mendingan kalau menurut saya sih ya nggak usah pakai demo-demo, langsung bicarakan langsung aja sama perusahaannya, bipartit. Karena memang sebenarnya kan intinya itu, pemerintah itu kan cuma ngasih aturan-aturan aja biar tidak dilanggar. Tapi yang membayar itu kan pabrik ataupun perusahaannya. Kalau misalnya nggak mampu, pemerintah apa mau bayar? Nggak juga kan. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik bipartit aja. Dan mungkin KSPI dengan presidennya si Said Iqbal ini mencoba masuk politik lagi, karena kan udah mau 2024 ya. Oke, itu aja, makasih. Menurut saya serikat pekerja seharusnya saat ini lebih bijak, karena semua perusahaan saat ini dalam kondisi sulit. Untuk membuat profit saja sekarang agak berdarah-darah itu manajemen untuk bisa membuat perusahaan itu bisa survive. Mungkin para pekerja harus maklum saat ini bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan kinerja yang paling baik buat perusahaan, mungkin dengan meningkatkan produktivitas kita sendiri, terus kemudian keterampilan kita, sehingga tahun ini dan tahun depan dan seterusnya perusahaan masih bisa survive dan kita masih bisa bersama-sama menyangkul di sawah yang sama. Demikian dari saya, terima kasih. Ya, saya bilang sah-sah saja lah mau demo minta kenaikan 10%, karena mereka kan sudah tercekik juga ini. Mereka berjaga-jaga juga, makan sekarang saja sudah susah ya. Pajak tahun depan mau dinaikkan kita ya kan, BBM nanti mungkin sebentar lagi mau dinaikkan juga, katanya naik tinggi harganya, mau naiknya nggak tahu-tahu lagi tinggi. Tapi kalau turun BBM, waduh. Jadi ya itulah makanya harusnya pemerintah ini antisipasi mereka, memikirkan rakyatnya juga. Jangan inginnya maunya mereka bekerja, tapi kesejahteraan rakyatnya tidak diperhatikan, tidak dipertimbangkan, ya kan?
Jadi mereka misalnya pajak, mereka enak-enak aja. Ya rakyat juga tahu. Jadi kalau untuk mereka ya tapi jangan mengancam-ngancam. Kalau saya bilang jangan mengancam-ngancam lah kalau mau demo itu. Jadi memang sudah susah Mbak sekarang ini. Mereka minta naik 10% juga itu juga udah minim betul itu. Kita persiapan nanti tahun depan kan udah PPN udah naik juga. Nanti belakangnya pada ngekor semua itu. Jadi kembali lagi saya bilang berempatilah rakyat ini. Kondisi kayak sekarang COVID belum selesai. Rakyat diperhatikan dulu kesehatannya. Jangan rakyat semuanya mau dibebankan terus. Mereka tetap gajinya utuh. Dijamin oleh rakyatnya. Jadi dipertimbangkan segala sesuatu itu. Mau pajak, mau apa itu. Yang untuk kepentingan rakyat. Begitu saja, makasih. Kondisi negara yang tidak pasti dengan tingkat ekonomi yang lemah, wabah yang masih berjalan, saya kira belum waktunya, momennya tidak pas untuk melakukan somasi terhadap kenaikan gaji. Ada banyak rekan-rekan pekerja yang diberhentikan karena perusahaannya sudah kolaps, tidak sanggup untuk melaksanakan kelangsungan keberadaan perusahaan tersebut. Jadi ini harus dipertimbangkan. Jika ternyata ekonomi membaik, mungkin bisa dipertimbangkan antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja menjadi satu kesepakatan dalam tripartit seperti yang pernah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Jadi ini menurut saya kurang tepat ya, karena banyak sekali tingkat-tingkat pengeluaran dana yang dibutuhkan. Selain untuk menangani pandemi juga pemerintah saya kira akan memikirkan tuntutan-tuntutan seperti itu. Begitu juga pengusaha akan kelabakan nih di tengah bahan baku yang naik, ya kan. Kebutuhan pokok juga minyak sekarang naik, ya kan. Bahan-bahan plastik juga naik. Jadi saya kira perlu dipertimbangkan lah. Kalau ekonomi membaik, saya kira mungkin bisa diadakan persetujuan komitmen bersama. Namun kalau sekarang saya kira belum tepat. Ya. Saya kira demikian. Mitra bisnis, kita cukupkan sampai di sini. Menampung opini dan komentar Anda di Businessman Opinion.